pesan barang tak terkendali? Hati-hati, laba toko bisa lari. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi Ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit. Di episode kali ini masih juga kita ditemani oleh Mas Aziz, konsultan di Trigonal Software. Ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan beranjak ke seri kedua dari SOP di toko, yaitu SOP pemesanan barang ke supplier. Nah, pertanyaan pertama untuk Mas Aziz nih. Ya. Oke. Udah kayak lagi kuis ya. Memang sepenting apa sih SOP pemesanan barang itu? Ya. Apa benar sampai bisa membuat laba di toko itu lari? Ya, betul sekali Mas Adit. Jadi gini, SOP itu kan penting buat memastikan semua proses itu berjalan dengan lancar dan semestinya. Oke. Kalau nggak ada SOP, pemilik toko itu bisa salah pesen barang, bisa order terlalu banyak, atau malah lupa pesan barang yang penting-penting tuh. Oke. Semua itu berisiko dan bikin toko pasti merugi. Oke. Nah, bisa minta tolong kasih contoh yang realnya nggak nih Mas? Kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi kalau SOP pemesanan barang itu nggak ada. Oke, misalnya nih Mas Adit, Mas Adit mau pesan barang A, Ya. tapi karena komunikasinya kurang dengan supplier, yang datang itu malah barang B. Atau contoh lainnya nih Mas Adit, Ya. misalnya pesan barang tanpa menghitung stok dulu. Oke. Jadinya barang yang sudah banyak di gudang malah kita pesan lagi. Akibatnya kan modalnya tersangkut ya, Ya. dan laba yang harusnya bisa masuk jadi batal atau kesangkut di stok yang nggak laku tadi. Itu. Oke, jadi itu SOP ini tuh sebenarnya penting banget ya Mas ya, supaya pesanan barang yang kita lakukan itu ke supplier itu jadi lebih efisien. Lalu gimana nih Mas cara membuat SOP pemesanan yang baik sebenarnya? Ya, oke, saya contohkan ya untuk SOP pemesanan barang ke supplier. Jadi sebelum pesan, pastikan kita tahu kita punya barang stoknya itu tinggal berapa. Karena kan kita harus pesannya itu ya barang-barang yang memang stoknya itu sudah tinggal sedikit ya. Ya. Itu. Nah, setelah itu kita bisa pesan ke supplier dan pesanannya itu harus jelas. Misalnya kita membuat dokumen pemesanannya, kita kirim ke WhatsApp, kita kirim ke email, biar nanti jelas, nggak cuma misalnya via telepon. Itu kan kemungkinan salahnya besar ya. Misalnya kita ngomong apa, dicatatnya salah, atau bahkan nyatetnya nanti si supplier, itu kan bisa terjadi kesalahan seperti itu. Benar. Nah, setelah itu baru misalnya ada supplier meminta DP, kadang kan seperti itu bisa kita lakukan, sehingga setelah itu selesai ya nanti barangnya bisa segera dikirim oleh si supplier. Oke. Itu. Ya, sebenarnya yang penting ada prosedur yang simple sih, tapi efektif. Misalnya tentukan jadwal rutin buat cek stok tadi, dan pesan barang, setting juga stok minimum. Jadi kita bisa tentukan barang ini minimal kita punya stok berapa. Oke. Itu. Jadi kita tidak akan kehabisan stok di toko. Terus pastikan juga ada daftar supplier yang udah terbukti amanah, terpercaya gitu ya. Jadi proses pemesanannya itu bisa lebih cepat dan minim resiko. Jangan sampai kita pesen barang akhirnya nggak dikirim, apalagi misalnya kita udah ngasih DP dan sebagainya. Oke, siap Mas Aziz. Ya. Oke, siap Mas Aziz. Jadi sebelum kita pesan barang, sebelum kita bahas lebih lanjut soal SOP pemesanan barang ini, mari kita alangkah baiknya ngopi terlebih dahulu. Nah, oke. Oke, lanjut Mas Aziz. Ya. Tadi kan sudah ada ya SOP pemesanan barangnya. Ya. Lalu kita berarti harus cek gudang dulu nih untuk menghitung stok barang yang harus dipesan gitu ya. Betul. Ya. Cek lewat iPos aja Mas Adit. Karena kan sudah terintegrasi ya. Kita bisa langsung lihat data stok real time. Kita bisa cek histori penjualan, histori pembelian dari iPos. Ya. Jadi SOP-nya juga bisa berjalan otomatis. Nggak ada lagi tuh cerita order barang asal karena semua data sudah terekam dengan jelas. Bahkan kita bisa atur pengingat otomatis kapan waktu yang tepat buat order barang ini. Oke, berarti bisa set notifikasi juga berarti Mas Aziz? Ya, bisa banget Mas Adit. Jadi kita bisa set otomatis ada notifikasinya. Jadi kalau barang-barang yang sudah habis itu nanti muncul semacam pop-up notifikasi, dan itu bisa langsung kita teruskan menjadi sebuah
pemesanan atau PO ke supplier. Oke. Jadi kita bisa pastikan barang yang dipesan itu sesuai dengan kebutuhan toko, karena tadi sudah terintegrasi dengan stok minimum yang sudah kita set sebelumnya. Oke. Jadi nggak akan ada lagi tuh harusnya salah pesan barang. Apalagi di IPOS juga kan tersedia laporan stok dan laporan penjualan secara real time. Ya. Jadi bisa bikin kita lebih mudah memonitor stok dan pergerakan semua barang tuh. Oke. Tuh, jadi intinya sih nggak ngasal pesen ya. Ya. Ada datanya baru kita pesen. Ini berarti rugi banget nih kalau masih ada teman-teman yang belum pakai sistem kasir kayak iPOS. Benar nggak Mas Ajis? Setuju, dengan SOP yang terintegrasi sama sistem kayak IPOS, kita nggak cuma bisa hemat waktu, tapi juga menghindari banyak kesalahan yang sering bikin toko itu mengalami kerugian. Oke. Berarti kalau SOP-nya jalan, pemesanan barangnya rapi, pastinya toko juga makin untung, ya kan Mas Ajis ya? Betul. Oke, wah jadi banyak banget nih ilmu yang bisa dipelajari hari ini nih. Ini isinya daging semua nih teman-teman tentang SOP pemesanan barang. Jadi buat teman-teman pemilik toko kelontong atau grosir, jangan anggap remeh ya SOP pemesanan barang ke supplier ini. Jadi dengan SOP yang baik dan dibantu dengan iPOS, operasional toko tuh akan jadi lebih lancar dan gak ada lagi tuh cerita laba toko lari gitu aja. Oke, terima kasih juga buat insight-nya ya Mas Ajis. Ya, terima kasih kembali Mas Adit. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ngopi kita kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.